Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Nursedu? Semoga mahasiswa hebat tetap semangat dan selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar keperawatan dengan sub pokok bahasan, yaitu terkait dengan sistem pelayanan kesehatan atau kita kenal dengan Sisyankes. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba melihat bagaimana sistem pelayanan kesehatan pada sebelum era revisi ya. Jadi nanti kita akan melihat ada dua sistem yang dikembangkan dan kemudian perbedaannya terletak di mana dari dua sistem pelayanan kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu terkait dengan apa yang disebut dengan sistem pelayanan kesehatan. Oke, sistem kesehatan menurut WHO merupakan suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau disebut dengan supply side dan orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah. Jadi setiap orang bisa menggunakan pelayanan dari penyedia pelayanan kesehatan. Nah, kalau definisi menurut Departemen Kesehatan, yang disebut dengan sistem pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam sebuah organisasi dalam rangka memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan pada seseorang, maksudnya tingkat individu ataupun kelompok ataupun juga di level masyarakat. Oke. Sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena disebut sebagai sebuah sistem, ini berarti ada cycle-nya, ada siklusnya. Nah, siklus yang pertama adalah input. Siapa ke inputnya? Di sini adalah potensi yang ada di masyarakat, ya. Masyarakat itu potensinya sejauh mana terkait dengan tingkat pendidikannya, kemudian pemahamannya, kemudian pekerjaan, kemudian kesadaran terhadap kesehatan. Nah, itu adalah potensi masyarakat, jumlah masyarakat, kemudian kategori usia dan sebagainya, itu adalah potensi masyarakat. Kemudian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini juga masuk dalam kategori input, yaitu masuk kategori sumber daya manusia, mulai dari jenisnya, jumlahnya, kompetensinya dan sebagainya, itu adalah masuk di input. Kemudian di tahap proses ya, di tahap proses berikutnya, di tahap kedua ini adalah berbagai aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan dalam pelayanan kesehatan. Apapun aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan itu adalah masuk di proses. Siapa yang memberikan pelayanannya? Jelas tenaga kesehatan. Siapa yang diberikan pelayanan? Yaitu adalah masyarakat ataupun mitra yang menggunakan fasilitas kesehatannya. Nah, setelah itu dari proses ini kemudian muncullah output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sehingga dari sini bisa kita lihat manakala inputnya ya, tenaga kesehatannya kompeten, jumlahnya memenuhi, kemudian dilaksanakan pelayanan yang berkualitas, maka akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Maksudnya di sini adalah programnya tercapai, masalah kesehatannya terselesaikan, seperti itu. Dampaknya nantinya masyarakat sehat, sehingga goals yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu goalsnya ya MDGs ataupun SDGs ya, dalam kurun waktu tertentu itu akan tercapai. Nah, itu adalah dampak. Nah, feedbacknya harapannya nanti kita bisa mengevaluasi bagaimana kualitas dari tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah cycle atau siklus dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berlaku di Indonesia. Nah, siapakah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Nah, komponennya ada beragam, mulai dari SDM-nya ya, mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana, kemudian keuangan, kemudian metode. Nah, siapakah SDM-nya? Yang pertama adalah dokter. Dokter sini bisa dokter umum, bisa dokter gigi, bisa dokter spesialis. Nah, sedangkan untuk perawat ini bisa perawat vokasi,
yang dari D3 ataupun nurse dan juga perawat spesialis. Kemudian ahli gizi, ada fisioterapi, dan kemungkinan tenaga kesehatan yang lain yang dibutuhkan, misalkan apoteker dan sebagainya, itu adalah masuk komponen MEN atau SDM di dalam pelayanan sistem kesehatan. Nah, berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas di sini adalah sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kesehatan, seperti gedung, kemudian alat laboratorium, kemudian alat kesehatan yang juga turut mendukung untuk pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya tingkat pelayanan kesehatan, dan nanti di sini akan kita coba nanti akan ada perbedaan ya. Jadi yang sebelumnya tingkat pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia itu ada 5 leveling. Level yang pertama adalah health promotion atau tingkat pertama. Nah, tingkat pertama ini adalah tugasnya memberikan pelayanan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Ini buktinya atau wujud kegiatannya seperti apa? Seperti promosi kesehatan, kayak gitu ya. Terus kemudian untuk level yang kedua adalah safety protection. Jadi memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus terhadap apa? Terhadap masyarakat dari penurunan status kesehatan. Wujud kegiatannya misalnya adalah pemberian imunisasi. Jadi baik itu imunisasi dasar ya yang diberikan pada bayi dan anak, ataupun yang mungkin kalian semua mahasiswa sekalian sudah mendapatkan, yaitu imunisasi terkait perlindungan terhadap infeksi SARS-CoV-2 ya, atau vaksinasi dari COVID-19. Nah, ini adalah wujud level tingkat pelayanan untuk safety protection. Oke. Yang ketiga adalah level early diagnosis and promotion treatment, di mana kegiatan di sini adalah melakukan diagnosis dini, kemudian melakukan pengobatan secara segera, memberikan pelayanan yang ditujukan untuk mencegah meluasnya penyakit. Kenapa kok ini harus dilakukan? Supaya kalau segera ditemukan, segera didapatkan, kasus itu kemudian tidak meluas. Harapannya seperti itu dari kegiatan early diagnosis and promotion treatment. Bentuk kegiatannya seperti apa? Survei pencarian kasus dengan cara melakukan screening ataupun tracing ataupun investigasi kontak. Contoh ya. Contoh screening itu bisa dilakukan misalnya ya, bentuk kegiatannya seperti apa? Misalnya kita pengen melihat adanya faktor risiko pada masyarakat, apakah masyarakat itu mempunyai risiko untuk terkena DM ya, penyakit tidak menular atau PPMDM. Nah, kita bisa melakukan screening dengan menggunakan tools atau instrumen yang untuk menilai apakah di suatu masyarakat atau individu itu mempunyai potensi untuk terkena DM. Nah, begitu dia punya potensi, nah kita bisa melakukan pencegahan secara dini supaya apa? Kemudian tidak terjadi DM dan kemudian bisa menurunkan angka kesakitan. Nah, kalau misalkan pasien itu sudah DM, apakah tetap dilakukan screening? Iya. Screening terhadap apa? Dampak dari komplikasinya. Nah, kita bisa melakukan screening supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, kita melakukan deteksi dini itu namanya. Kemudian tracing. Tracing ini saya yakin mahasiswa sekalian sudah familiar, apalagi pada saat kita masih di pandemi COVID kemarin ya. Nah, tracing ini sering dilakukan terhadap siapa yang sudah kontak dengan yang positif kayak gitu. Nah, berikutnya adalah investigasi kontak. Investigasi kontak ini biasanya dilakukan pada kasus penyakit menular ya. Contoh yang sering dilakukan adalah pada kasus TB, sehingga perlu dilakukan investigasi kontak terhadap siapa yang kontak erat ataupun kontak sosial dengan penderita TB. Oke. Level yang keempat adalah disability limitation. Apa yang dimaksud dengan disability limitation adalah pembatasan dari kejadian kecacatan. Maksud dari tindakan ini adalah melakukan perawatan dalam rangka untuk menghentikan penyakit, mencegah terjadinya komplikasi, dan menghindarkan dari kematian. Contohnya, kembali lagi saya bahas adalah DM, karena memang ini adalah kasus yang banyak di negara kita. Nah, pada pasien DM, pada saat sudah terjadi masalah penurunan perfusi perifer, dampak dari mikroangiopati ataupun makroangiopati, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya luka diabetikum.
Nah, luka diabetikum apabila terjadi di area ekstremitas bawah itu akan berpotensi nanti menyebabkan terjadinya gangguan perfusi di sana. Nah, ujungnya nanti kalau sudah terjadi gangguan perfusi bisa dilakukan tindakan yaitu amputasi. Makanya disability limitation ini adalah salah satu tindakan untuk stop amputasi. Dengan cara apa? Ya, melakukan perawatan supaya penyakit itu tidak kemudian menjadi meluas, kemudian supaya tidak terjadi komplikasi untuk tahap selanjutnya. Oke, level yang kelima adalah rehabilitation. Rehabilitation ini adalah bentuk pelayanan kesehatan pada pasien setelah menjalani perawatan yang tujuannya adalah melakukan pemulihan. Nah, contoh case-nya ya begini. Misalnya seorang perawat atau seorang pasien dulu ya, seorang pasien itu dengan stroke, misalnya stroke sudah dirawat di rumah sakit. Nah, pasien stroke itu adalah penyakit yang perlu perawatan jangka panjang. Jadi apabila dia sudah diperkenankan, diizinkan untuk pulang, berarti ada discharge pendingnya. Ada tindak lanjutnya, tindakannya yaitu perawatan di rumah. Nah, perawatan di rumah ini adalah masuk kegiatan rehabilitation. Dalam rangka apa? Untuk memulihkan kondisinya. Nah, itu masuk tahap rehabilitasi. Oke, tingkat pelayanan kesehatan sebenarnya seperti ini. Nah, siapakah yang kemudian harus melakukan atau kemudian siapakah yang bertugas untuk mencapai tujuan ini ya? Tujuan pelayanan kesehatan secara inti ada 3, yaitu ada preventif primer, sekunder, dan tersier. Yang primer ini adalah bentuknya melakukan imunisasi dan penyediaan nutrisi yang seimbang. Siapa yang melakukan? Puskesmas ataupun balai kesehatan. Nah, kemudian yang preventif sekunder ini adalah melakukan pengobatan penyakit tahap dini untuk membatasi kecacatan, untuk menghindarkan akibat dari penyakit. Nah, pelaksananya adalah rumah sakit umum dengan tenaga spesialis. Kemudian yang preventif tersier yaitu pembuatan diagnosis yang ditujukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitatif dan kuratif. Tepatnya kuratif dan rehabilitatif ya. Ini dilakukan oleh tenaga ahli subspesialis, pelaksananya dari rumah sakit tipe A atau tipe B. Nah, ini mode sistem pelayanan kesehatan yang sebelum ada perubahan atau sebelum ada perkembangan seperti ini modenya ya. Nah, nanti akan kita lihat apakah kemudian puskesmas, balai kesehatan, rumah sakit atau rumah sakit yang tipe A atau tipe B itu tetap memberikan pelayanan, iya ya, tetap memberikan pelayanan. Nah, tetapi nanti kalau di sini kita lihat memang lebih arahnya kalau yang rumah sakit tipe A adalah kuratif dan rehabilitatif, artinya dia mengobati dan melakukan perawatan lanjutan. Kemudian untuk yang preventif primernya nanti dilakukan di puskesmas dan balai kesehatan. Nah, ini nanti yang akan lebih berkembang pada tahap selanjutnya. Oke ya. Nah, ini yang ingin saya selipkan karena ada ini transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan di tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi dari transformasi sistem kesehatan yang ada di Indonesia? Oke, kita bahas dulu. Jadi pada saat WHO mengundang ini ya, semua negara membicarakan terkait dengan universal health coverage. Nah, saat itu kemudian Indonesia juga diundang. Nah, karena juga adanya pandemi COVID-19 yang menyerang di semua negara yang ada di dunia, sehingga semuanya diberikan PR ibaratnya bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, pemerintah Indonesia digawangi oleh Kementerian Kesehatan, yaitu pada saat ini adalah Menteri Kesehatannya Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Kemudian merumuskan transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang dicanangkan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024. Dalam rangka apa? Mencapai universal health coverage ya. Nah, ini nanti dibutuhkan kerjasama dari semua lembaga, mulai ditata, mulai kemudian difokuskan, distandarisasi, baik nanti dari SDM-nya,
kemudian sarana prasarananya, serta prosesnya. Dan ini akan dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi, akan dilakukan secara digital. Untuk menyelesaikan program transformasi ini dibutuhkan banyak kerjasama, dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Karena apa? Goalsnya adalah harapannya nanti bisa mengurangi orang yang sakit, meningkatkan derajat kesehatan yang sudah sehat, ya. Sehingga kalau misalkan nanti orang itu sehat, berarti dia akan produktif, ya. Kemudian juga akan meningkatkan level ekonomi, dampak jangka panjangnya kan akan seperti itu. Itu yang disepakati pada kegiatan kick-off integrasi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Jakarta, ya. Oke. Nah, seperti apa sebenarnya bentuk transformasi sistem kesehatan ini, ya? Oke, ada 6 pilar terhadap transformasi penopang kesehatan di Indonesia. Visinya yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Nah, RPJMN-nya untuk outcome-nya sesuai dengan RPJMN bidang kesehatan. Di sini terdapat 5 bentuk outcome-nya, mulai dari meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, mempercepat perbaikan gizi di masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian penyakit. Yang keempat, gerakan masyarakat hidup sehat atau kita kenal dengan GERMAS. Kemudian memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat serta makanan. Untuk bisa mencapai outcome ini, terdapat 6 pilar kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan 6 pilar tersebut. Nah, pilar yang pertama adalah transformasi layanan primer. Pilar yang kedua, transformasi layanan rujukan. Pilar yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Transformasi yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Pilar yang kelima, transformasi SDM kesehatan. Pilar yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Oke, nah karena ini nanti adalah butuh integrasi, butuh penataan kelembagaan, maka ini menjadi PR bersama, ya. Ini sudah diterapkan lebih dulu di 9 provinsi yang diharapkan itu mewakili karakteristik wilayah di Indonesia, yaitu wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Manakah 9 provinsi yang sudah dicoba untuk melakukan transformasi sistem kesehatan? Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Itu adalah 9 provinsi yang sudah mulai diuji coba untuk menerapkannya. Nah, kita bahas dulu dari pilar yang pertama. Ada 4 kategori utama, yaitu ada edukasi penduduk. Ini harapannya ada penguatan peran dari kader, adanya kampanye, adanya tindakan membangun gerakan menggunakan platform digital, dan melibatkan tokoh masyarakat. Nah, kalau lihat di sini, berarti ini arahnya adalah ketindakan yang seperti tadi. Yang pertama, health promotion. Ini adalah meningkatkan promosi kesehatannya di level untuk layanan yang pertama ini. Kemudian pencegahan primer, di mana di sini adalah penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen, ya, dan meningkatkan cakupannya. Ini ditambah dari yang sebelumnya, ya. Jadi jumlah imunisasi untuk anak dan balita ditambah, cakupannya diperluas. Yang ketiga, pencegahan sekunder, ya. Seiring dengan 14 penyakit penyebab kematian tertinggi, nah ini nanti akan coba dilakukan screening, peningkatan ANC untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak
Dalam rangka apa? Menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena saat ini angka kematiannya masih tinggi. Nah, ini menjadi salah satu indikator kesehatan di sebuah negara. Salah satunya adalah kematian ibu dan anak. Tindakan yang dilakukan di sini nanti akan banyak melakukan tindakan screening dan peningkatan pelayanan ya. Jadi ini masuk tindakan nanti arahnya ke preventif. Oke. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan publik. Nah, ini nanti bagaimana kemudian layanan di puskesmas, posyandu, home visit itu bisa ditingkatkan. Harapannya seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan bahwa di pilar 1 nanti tujuannya adalah mewujudkan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas. Harapannya nantinya dengan pilar 1 ini akan ada perubahan paradigma di puskesmas ya. Puskesmas saat ini orientasinya adalah menangani kasus atau program. Nah, ini nanti akan dikembangkan. Jadi pelayanannya tidak hanya berbasis pada penyakit dan program saja. Nah, sehingga saat ini yang puskesmas di Indonesia itu yang jumlahnya sekitar 10.292. Nah, jumlah ini sebenarnya belum cukup untuk melayani sebanyak 273,5 juta penduduk, sehingga ini nanti dibutuhkan transformasi. Nah, ya, saya lanjutkan dulu. Untuk pelayanan puskesmas nantinya akan didasarkan pada klaster. Ada 4 klaster, mulai dari manajemen puskesmas, ibu hamil, balita remaja, usia produktif dan lansia, dan surveillance. Ya, kemudian transformasi berikutnya adalah adanya posyandu prima di setiap desa atau kelurahan dan posyandu di tingkat dusun, RT atau RW. Ini adalah untuk menjawab kebutuhan jumlah puskesmas yang belum cukup melayani jumlah penduduk tadi. Nah, harapannya dengan transformasi ini nanti bisa menyediakan sekitar 3.000 unit atau outlet posyandu yang bisa memberikan layanan promotif dan preventif di level dusun, RT atau RW, dilengkapi dengan pelayanan kesehatan di desa ataupun kelurahan yang disebut sebagai posyandu prima. Oke ya, jadi nanti posyandu prima ini akan memberikan layanan setiap hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan posyandu di level dusun atau RT ataupun RW, sehingga akan ada integrasi antara yang di level bawah, di lembaga pemerintahan bawah, menengah, sampai dengan ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, perubahan mendasarnya seperti ini, mulai dari siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan penguatan promosi dan pencegahan. Sasarannya pada siapa saja, mulai dari ibu hamil, anak, kemudian remaja, usia produktif, dan lansia. Kenapa kemudian ini menjadi sasaran utama untuk pemberian pelayanan? Kita tahu bahwa ibu hamil nanti akan angka kematian dan ini masih tinggi di Indonesia ya, dan ini kemudian akan melahirkan generasi baru, sehingga harus disiapkan sejak kapan, sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Anak juga seperti itu, dia berada pada fase bertumbuh dan berkembang, ada di fase golden period. Ini dibutuhkan supaya menjadi generasi yang berkualitas. Ini butuh perlakuan, butuh perawatan, butuh pemantauan ekstra. Remaja dengan segudang permasalahan kesehatan dan permasalahan psikologisnya juga harus menjadi perhatian, gitu ya. Kemudian usia produktif ini juga butuh perhatian ekstra karena jumlahnya di Indonesia juga cukup banyak. Kemudian ya, lansia yang notabene sudah terjadi penurunan fungsi organ dan sebagainya, berpotensi terjadi penyakit. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk derajat kesehatannya. Nah, nanti harapannya dengan ada integrasi pelayanan kesehatan ini akan memudahkan seluruh sistem ini untuk melakukan atau mewujudkan dari cita-cita pelayanan kesehatan, ya. Oke. Nah, berikutnya mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring dari desa,
kelurahan sampai dusun atau RT. Nanti di tingkat kecamatan akan ada puskesmas, kemudian di tingkat kelurahan atau desa ini ada posyandu prima, kemudian di tingkat dusun atau RT ini ada posyandu ya. Nah, harapannya kenapa kemudian ada sampai di level terdekat? Gini, manakala pusat pelayanan kesehatan itu atau layanan kesehatan itu dekat dengan masyarakat mudah menjangkau, semakin dekat, akhirnya bisa dipotret permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau segera dipotret, segera diketahui, segera bisa ditangani, permasalahan itu tidak akan menjadi meluas, tidak menunggu besar dulu kemudian harus ditangani, tidak harus menunggu sampai dengan level di kecamatan baru ditangani. Nah, ini harapannya seperti itu, mendekatkan pelayanan kesehatannya dari level yang terendah sampai dengan level yang tertinggi ya. Nanti di posyandu prima atau di level kelurahan atau desa itu diharapkan seluruh desa dapat memenuhi pelayanan kesehatan di mana di situ tenaganya minimal adalah 1 orang perawat dan 1 orang bidan yang akan bersinergi di dalam pelayanan posyandu prima. Oke. Nah, lanjutkan berikutnya ada perubahan kegiatan di puskesmas. Seperti tadi yang saya informasikan di awal, tidak hanya fokus pada pelayanan, fokus pada penyakit ataupun program, tetapi nanti dibagi menjadi 4 klaster, yaitu klaster pertama ada perubahan terkait dengan manajemen yang ada di puskesmas ya. Kemudian klaster 2 ibu hamil, anak dan remaja, karena ini adalah masuk kelompok yang risiko tinggi sehingga harus membutuhkan perawatan, pemantauan dan penata laksanaan sedemikian rupa. Kemudian klaster yang ketiga adalah usia produktif dan lansia. Klaster yang keempat adalah penanggulangan dan pencegahan terpenyakit, baik ini penyakit yang sifatnya penyakit menular ataupun penyakit yang tidak menular gitu ya. Sehingga harapannya nanti terkait dengan ini semua, saya fokus dulu untuk yang usia produktif dan usia lansia ya. Sekarang usia harapan hidup di Indonesia itu adalah 71 tahun. Nah, harapannya berarti semakin meningkat usia harapan hidupnya, ini juga menjadi permasalahan. Nah, lansianya kalau lansia yang sehat dan produktif tidak masalah. Nanti kalau lansianya menjadi lansia yang dengan penurunan kesehatan, nah ini akan menjadi beban buat keluarga dan juga untuk negara. Kemudian ini tadi terkait dengan ibu hamil, karena angka kematian dari maternal masih cukup tinggi, sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayinya masih 22 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, itu ya. Dan ini PR beratnya lagi adalah 28%-nya masih mengalami stunting. Nah, selanjutnya terkait dengan penanggulangan dan pencegahan penyakit menular, di sini bahwa TB di Indonesia adalah angka tertinggi di dunia ya, nomor 2 di dunia. Kemudian 73% dari jumlah kematian ini disebabkan oleh PTM. Ya, PTM itu bisa contohnya adalah DM, penyakit kardiovaskuler, hipertensi ya. Kemudian 39% usia di atas 15 tahun itu sudah merokok. Nah, ini adalah permasalahan remaja. Makanya berawal dari berbagai macam permasalahan itu tadi, ada perubahan paradigma yang ada di puskesmas ya. Sehingga ini nanti harapannya pembagian klaster ini akan lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat, akan meningkatkan akselerasi mutu pelayanan, baik itu sifatnya yang primer ya, sekunder dan tersier, sehingga harapannya nanti cita-cita kesehatan yang diwujudkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan akan bisa bersama kita wujudkan melalui perubahan transformasi layanan kesehatan prima di pilar yang pertama. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Semoga sedikit informasi yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk mahasiswa hebat calon perawat super di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan selalu semangat mahasiswa hebat.